Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman. Hari ini mengawali tahun yang baru, saya akan membaca dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman yang diambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Saya hanya akan baca di ayat yang ke-15 yang berkata, "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Bapak Ibu Saudara, perencanaan adalah hal yang penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Dengan satu perencanaan yang baik, perencanaan yang matang, langkah hidup seseorang itu akan semakin teratur, semakin terarah kepada satu sasaran yang memang hendak untuk dituju. Hidup yang terencana adalah salah satu bukti bahwa seseorang itu sangat menghargai waktu dan semua hal yang sudah Tuhan berikan. Maka bagian firman Tuhan yang tadi kita sama-sama boleh baca. Ketika dikatakan Yakobus sedang memberikan satu peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang sedang memegahkan dirinya. Digambarkan orang itu adalah seorang pedagang. Pedagang yang merasa dapat mengendalikan segala sesuatu dan mencapai hasil yang persis seperti yang dia harapkan. Namun Bapak Ibu Saudara, perencanaan yang dibuat oleh pedagang itu tampak sekali mengandalkan dirinya sendiri. Tampak begitu yakin tentang waktu keberangkatan, tujuan, lamanya tinggal, apa yang akan dikerjakan, bahkan setiap kesuksesan yang akan diraihnya. Sebuah rencana yang direncanakan tanpa menyadari keterbatasannya sebagai seorang manusia. Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan kita, bukankah kita juga sering merencanakan hal-hal yang akan kita lakukan, hal-hal yang akan kita kerjakan ke depan, yang tidak jarang menimbulkan mungkin pertanyaan dalam diri kita. Apakah rencana yang saya buat ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah rencana yang saya buat ini betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau malah sebaliknya, menjadi kepentingan bagi diri sendiri, dunia ini, dan hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, memang dibutuhkan satu perenungan dalam diri kita dengan Tuhan untuk mengetahui apakah hal-hal yang kita rencanakan, apakah hal-hal yang kita rancangkan itu memuliakan nama Tuhan, dan yang paling penting, apakah kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Saya yakin dan percaya ketika mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Saya dan Bapak Ibu Saudara mungkin sudah memikirkan, menyiapkan, merancangkan hal-hal ke depan yang ingin kita kerjakan. Entah itu berhubungan dengan pelayanan kita, entah itu berhubungan dengan pekerjaan, keluarga kita, bahkan hal-hal kecil yang kita rencanakan, yang kita rancangkan untuk kita kerjakan. Maka hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan setiap kita, apakah dalam setiap hal yang kita rencanakan dan yang kita rancangan ada Tuhan di dalamnya. Kita melibatkan Tuhan di dalamnya, dan kita memikirkan bahwa setiap hal yang kita rencanakan dan rancangkan semuanya untuk kepentingan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu melibatkan Allah yang tidak terbatas itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tujuannya bukan untuk mengejar target-target pribadi, tetapi adalah untuk menikmati hidup bersama dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Kita perlu menyampaikan kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang kita kerjakan dan yang akan kita lakukan. Tuhan boleh menolong setiap kita untuk boleh melibatkan Tuhan, dan Tuhan boleh menolong setiap kita untuk boleh memikirkan hal-hal yang hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Selamat tahun baru, selamat menikmati dan menjalani hari-hari ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.